Baik, jadi selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas dari citra-citra digital, yaitu mini image editor. Jadi sebelum saya mendemonstrasikan, saya akan menjelaskan tampilan aplikasi dari yang saya susun terlebih dahulu. Jadi pada bagian kiri di atas ini ada panel Browse. Bagian ini digunakan untuk memilih folder yang berisi gambar. Folder yang berisi gambar, setelah folder dipilih, seluruh gambar yang ada pada folder tersebut akan ditampilkan pada image list di bawahnya di sini. Kemudian di bawah image list ini terdapat image info yang akan menampilkan ukuran gambar dan mode warna dari gambar yang dipilih. Kemudian di sini ada panel tengah di sini. Pada bagian tengah ini terdapat original image, yaitu gambar asli sebelum melakukan proses apapun. Kemudian di panel kanan ini ada output preview, yaitu tempat hasil pengolahan citra yang akan ditampilkan setelah kita melakukan gini apa namanya fitur-fitur di sini. Nah, di bawah ini kan terdapat beberapa tab yang bersifat fitur ini, pengolahan citra yaitu transform, adjustment, blending, morphology, dan filtering. Langsung saja ke langkah pertama adalah memilih gambar. Di sini kita langsung bersaja gambar. Contoh di sini kita menggunakan gambar kameramen, misalnya kameramen. Kemudian di sini kita akan langsung melakukan negatif. Nah, ini kan sebelumnya seperti ini. Setelah kita klik negatif, perubahan yang terlihat adalah seluruh warna berubah menjadi kebalikan dari warna aslinya. Seperti di sini menjadi yang sedikit terang, jadi sedikit gelap, dan sini yang gelap menjadi terang. Nah, di tiang-tiang sini juga. Nah, kita ulang. Negatif, ini sebelumnya, ini sesudahnya. Kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena setiap nilai RGB dihitung menggunakan rumus 2055 dikurangi nilai pixel sebagai penghasilan warna komplement atau warna negatif. Selanjutnya ada sebentar reset dulu. Selanjutnya di sini ada rotate CW. Rotate CW. Nah, seperti itu. Ini sebelumnya setelah diklik rotate jadi seperti ini. Nah, pada gambar hasil ini terlihat bahwa posisi gambar berubah sebesar 90 derajat kiri, ke arah kiri. Yang berubah hanyalah posisi setiap pixel, tidak ada perubahan warna, tidak ada perubahan warna. Kemudian juga ukuran objek maupun kualitas dari gambar itu sendiri. Selanjutnya ada rotate CCW. Nah, berbeda dengan sebelumnya, sekarang gambar ini diputar sebesar 90 derajat ke arah kanan atau searah jarum jam. Masih sama tadi, tidak ada perubahan dari warna dan lain-lainnya. Ini hanya perubahan arah saja. Oh. Selanjutnya di sini ada flip H atau flip horizontal. Sekarang gambar sudah terlihat seperti sedang bercermin, bagian kiri pindah ke kanan, dan sebaliknya. Seperti itu. Kemudian sebelahnya ada flip V atau vertikal. Pada hasil gambar ini menjadi terbalik secara vertikal seperti ini. Ini gambar semulanya, klik flip V, vertikal seperti itu. Bagian atas berpindah ke bawah dia dan bagian atas berpindah ke bawah dan bagian bawah berpindah ke atas seperti itu. Kemudian di sini ada scale. Di sini scale misalnya kita menggunakan ke 1,5. Apply. Nah, terlihat kan pada gambar hasil terlihat ukurannya menjadi lebih besar dibandingkan gambar aslinya. Objek tampak diperbesar, namun isi gambarnya itu tetap sama. Metode yang di sini yang digunakan itu adalah metode nearest neighbor, sehingga setiap pixel baru mengambil nilai dari pixel terdekat. Jadi akibatnya itu proses scaling berlangsung cepat. Namun apabila diperbesar terlalu jauh, gambar terlihat sedikit lebih pecah atau bergerigi.
ZMX. Oh nggak mau dia. Kita lihat karena ukurannya. Jadi seperti ini saja. Kemudian kita langsung lanjut, kita reset dulu. Kita lanjut ke adjustment. Di adjustment ini itu kita misalkan nih brightness ini kita naikkan menjadi tuh langsung kelihatan deh, langsung 100 misal. Nah, kelihatan lah di sini. Jadi pada gambar hasil terlihat seluruh bagian gambar menjadi lebih terang. Area wajah, pakaian maupun latar belakang mengalami peningkatan intensitas cahaya. Tuh, pada bagian belakang, pada bagian sini. Hal ini terjadi karena di setiap nilai RGB yang ditambahkan dengan nilai brightness. Fitur ini digunakan apabila gambar terlalu gelap. Tapi dia juga bisa di-adjust bila gambar terlalu terang, maka bisa sedikit gelapkan di sini. Buat komik. Jadi hitam deh. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada gamma. Pada hasil ini, gambar menjadi lebih terang namun berbeda dengan brightness. Ini gambar nih kayak gini. Kalau di brightness ini kayak gini. Nah, dari sini dia terangnya kelihatan kan. Kalau gamma itu terangnya tuh dia tuh. Kalau ke kanan dia gelap, tapi nggak gelap di brightness ini. Kalau brightness kan gelapnya kan dia hitam gini jadinya. Tapi kalau di gamma dia kayak gini deh. Maxnya masih sedikit terlihat di sini, masih ada terang sedikit sini. Kemudian ada log transform di sini, log transform. Nah, pada hasil terlihat bahwa bagian-bagian yang sebelumnya gelap menjadi lebih jelas. Sebagai contoh, bayangan pada wajah maupun rambut tampak memiliki detail yang terlihat di sini. Tuh, kelihatan detailnya. Nah, di sini juga kan bajunya di sini agak sedikit gelap pada jasnya nih. Tuh, kancing-kancingnya di sini kelihatan, sakunya kelihatan. Sini tidak terlalu terlihat. Transformasi log ini memang dirancang untuk meningkatkan intensitas rendah sehingga area gelap menjadi lebih mudah diamati. Seperti itu. Lanjut ke blending. Misalnya di sini kita akan melakukan blending, kita di sini akan menggunakan misalkan gambar Lena. Nah, di sini kita sekarang apa sih? Sekarang melakukan blend image. Seperti itu terlihat deh. Lagi blend image. Kita misalkan naik ke satu misalkan, jadinya seperti ini. Dan nggak kelihatan. Tapi kalau ke nol, Lenanya full. Tapi kalau 50 tengah-tengah. Jadi karena alfa bernilai 0,50, maka kedua gambar memiliki kontribusi yang sama besarnya. Jadi terlihat sama-sama. Jika alfa diperbesar seperti tadi, maka gambar pertama akan lebih dominan. Sedangkan jika diperkecil, gambar kedua akan yang lebih dominan. Seperti itu. Oke, sekarang lanjut ke filtering terlebih dahulu. Jadi kita di sini misalkan min. Nah, pada hasil terlihat gambar menjadi lebih sedikit halus. Noise atau bintik-bintik kecil mulai berkurang. Namun, namun gambar juga terlihat sedikit kabur. Hal ini terjadi karena setiap pixel diganti menjadi rata-rata 9 pixel di sekitarnya.
Sekarang kita coba ganti image. Coba kita gunakan binner. Eh, Cameraman noise. Nah, di sini kita menggunakan pada median kita menggunakan gambar cameraman noise. Berbeda dengan main filter, gambar ini masih terlihat di gambar ini bintik-bintik ini nih akan hilang. Noise kecil noise kecil yang di sini nih akan menjadi hilang dan dikurangi. Jadi seluruh gambar terlihat lebih jelas pada sebelumnya di sini. Seperti itu. Dia beda sama tadi sama pennya. Kita balik ke gambar kameramen biasa. Kemudian pada Gaussian filter, oke. Nah, pada Gaussian filter pada hasil ini terlihat di situ terlihat gambar menjadi lebih halus dibandingkan sebelumnya. Namun tepi objek masih relatif lebih terjaga dibanding main filter. Nih, ini Gaussian dan ini min. Tidak terlalu terlihat, tapi emang perubahannya seperti itu di sana. Ini perubahannya dia terlihat tapi sedikit banget terlihat ya. Tapi objeknya di sini tuh masih terlihat. Kalau di main nih, seperti itu. Kalau ini bisa terjadi di Gaussian, hal ini karena Gaussian memberikan bobot terbesar pada pixel tengah. Sekarang ke gradien. Nah, tuh. Nah, kenapa tuh? Jadi, di gradien ini sekarang sebagian besar area gambar berubah menjadi gelap, sedangkan bagian tepi objek terlihat terang. Tuh, tuh terlihat lebih terang deh. Nggak kayak yang di adjustment tadi kan dia gelap tuh. Tuh di sini di gradien ini terlihat. Hal tersebut menunjukkan bahwa gradien hanya menampilkan perubahan intensitas yang besar. Semakin tajam perubahan warna antara pixel, semakin terang hasil yang kita dapat ditampilkan seperti itu. Selanjutnya ada Robert Cross. Nah, ini kelihatan beda ya. Gradien dan Robert Cross. Pada hasil ini, pada hasil ini garis-garis tepi objek mulai terlihat dengan jelas dibanding ini sebelumnya. Sini ada agak blur-blur dikit. Nih, ini di tangannya nih tuh kelihatan. Tuh. Jadi lebih kelihatan jelas detail kameranya. Namun karena kernel yang digunakan cukup kecil, hasilnya juga jadi lebih sensitif terhadap noise. Metode ini memiliki proses komputasi yang cepat. Selanjutnya, Sobel. Nah, hmm. Jika dibandingkan dengan Robert Cross, hasil Sobel terlihat lebih terang, tapi objeknya di sini sedikit jelas. Tidak terlalu jelas juga, tapi sedikit lebih terang objeknya. Dan cukup stabil. Hal ini karena Sobel menggunakan kernel berukuran 3 kali 3 sehingga mampu meredam berbagai sebagian noise. Selanjutnya pada kompas filter sini. Nah, pada hasil ini hanya tepi yang menghadap ke arah utara yang diperkuat. Tuh, ini. Tepi di utara.
Setelah arah diubah menjadi timur atau ke east, hmm, bagian tepi yang sebelumnya kurang terlihat sekarang menjadi lebih jelas. Hal ini menunjukkan bahwa kompas filter dapat mendeteksi tepi berdasarkan arah tertentu. North, east, south, north, south. Kelihatan kayak gerak gitu gambar arah cahaya, tapi yang gerak. Ada southwest, ada west. Nah, west dari barat. Selanjutnya ada erosion. Pada morfologi kita misalkan menggunakan gambar. Hmm, gambar mana ya yang gambar yang ini saja. Jadi pada erosion ini tuh terlihat kan apa bedanya? Sebelumnya dijelaskan di sini pada hasil terlihat objek terang menjadi lebih kecil di sini. Ini objek yang terang yang putih-putih ini menjadi lebih kecil. Sini sebelumnya kan ada objek putih. Nah, sini terlihat nih, ini sebelumnya, ini sesudah. Jadi putih-putih kecil-kecil sini sudah hilang dia, gitu. Sebenarnya, tapi ini tidak bisa ditambah. Kemudian di sini ada dilation. Dilation. Kalau dilation ini sebaliknya dari erosion. Pada objek ini terlihat yang putih ini menjadi lebih tebal atau lebih membesar. Celah kecil di sini mungkin tertutup ya, karena operasi ini mengambil nilai maksimum dari lingkungan piksel. Ini dilation. Tuh. Ini tipis-tipis nih kelihatan nih makin tebal yang di sini jadi ada di kalau di erosion kan dia hilang deh. Seperti itu. Tunggu sebentar. Hmm, Oke, selanjutnya ke opening. Nah, pada hasil ini terlihat bahwa oh ya di sini ada riset ya di sini ya, ada riset image. Jadi saya di sini bisa meriset image-nya. Tadi saya lupa jelaskan, saya baru ingat. Nah, jadi pada opening sini kita ini kan sebelumnya nih riset. Kita klik opening, terlihat pada hasil terlihat bahwa noise kecil-kecil di sini berhasil kita hilangkan di pinggir-pinggir ini. Namun bentuk objek tetap dapat dipertahankan. Ini terlihat masih gambar cewek-ceweknya di sini. Ini seperti mobil. Hal ini karena opening merupakan kombinasi dari erosion yang dilanjutkan dengan dilation. Selanjutnya ada closing. Kita riset dulu. Closing. Pada hasil terlihat lubang-lubang kecil pada objek mulai tertutup. Mungkin kita gunakan gambar ini aja. Ini lubang-lubang sini closing. Tuh. Jadi ada lubang kecil-kecil di sini ini tipis-tipis segini ini nih akan hilang begitu. Kemudian bentuk objek ini menjadi lebih utuh dibandingkan dari sebelumnya. Ini kan kayak masih bolong-bolong, kita closing. Closing merupakan dari proses dilation, kemudian di erosion. Kalau tadi kan opening itu kan, ini bisa nggak pakai opening? Apa yang tidak terlalu terlihat kita perlukan ini. Nah, kalau opening tadi kan itu kombinasi dari erosion yang dilanjutkan dari dilation. Sedangkan
closing tadi, closing tadi, proses dilation, kemudian erosion seperti itu. Nah, jadi sebenarnya fiturnya tadi sudah semua. Sekarang apa lagi ya? Mungkin sudah itu aja. Jadi demikian demonstrasi aplikasi mini image editor yang saya buat ini. Sekian, saya tutup. Ucapkan terima kasih.